belajar bareng ya. Yuk! Jangan lupa ditonton sampai habis, karena dalam video ini tetap akan ada soal plus poin. Jadi, keep watching! Nah, dalam video kali ini kita akan membahas seperti apa upaya ataupun cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menemukan penanganan atau penyelesaian dari setiap kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, seperti apa sih penyelesaian itu? Ini dia. Untuk menyelesaikan sebuah pelanggaran HAM, baik itu di Indonesia ataupun di dunia internasional, ada satu istilah yang namanya ratifikasi. Ratifikasi berarti pengesahan, yang artinya dalam sebuah kasus penyelesaian HAM di Indonesia ada beberapa perangkat-perangkat yang harus disahkan terlebih dahulu sebelum dijalankan atau dilakukan sebuah proses agar setiap penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik. Keputusan untuk meratifikasi sebuah perangkat HAM itu didasarkan kepada 3 pembagian. Yang pertama dalam hal politik, yang kedua dalam hal administratif, dan yang ketiga dalam hal hukum. Pada dasarnya, pengesahan instrumen internasional HAM akan memperkuat dan mengembangkan perangkat hukum. Keputusan untuk meratifikasi suatu perangkat internasional HAM biasanya didasarkan pada pertimbangan politik, hukum, dan administratif. Nah, 3 poin itu akan lebih dijelaskan seperti politik, yaitu mengenai argumentasi kedaulatan negara, hukum yaitu menyangkut keuntungan melalui ratifikasi, dan yang ketiga administratif menyangkut kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dari implementasi. Maka dalam sebuah upaya penyelesaian kasus HAM di Indonesia, 3 poin penting ini menjadi poin utama dalam ratifikasi atau penyelesaian kasus HAM di Indonesia ataupun HAM di internasional. Nah, dari penjelasan-penjelasan itu, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan ataupun dijalankan oleh para penegak HAM agar pada akhirnya keputusan yang diberikan tidak merugikan pihak manapun. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan di dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini? Seperti ini informasinya. Tahap yang pertama adalah penyelidikan. Di dalam pengertian pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merumuskan pengertian penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Artinya, tahapan pertama adalah menyelidiki terlebih dahulu seperti apa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Yang kedua adalah penyidikan. Penyidikan itu beda ya sama penyelidikan. Setelah selesai dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, jika dari hasil penyelidikan dianggap cukup bukti permulaan atau telah memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran HAM, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penindakan atau penyidikan oleh penyidik. Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Artinya, proses penyidikan boleh dilakukan apabila bukti-bukti dari kasus yang terjadi dari tahap penyelidikan sudah cukup untuk ditindaklanjuti atau diproses. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah penangkapan dan penahanan. Setelah penyidik menerima laporan dari penyelidik tentang terjadinya suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.
Artinya, proses ini adalah ketika sudah dilakukan penyidikan atas bukti-bukti yang ditemukan, maka orang yang melakukan tindakan kejahatan hak asasi manusia itu boleh ditangkap ataupun ditahan untuk mengikuti proses peradilan selanjutnya. Nah, bagaimana? Sudah paham dan sudah mengerti ya tentang seperti apa upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan undang-undangnya? Kalau begitu, pastikan kalian tetap membuat rangkuman seperti yang Miss minta pada setiap instruksi tugas, mulai dari video pertama sampai video hari ini. Karena untuk proses mock test ataupun pengambilan penilaian harian, kalian harus mempunyai rangkuman dari setiap video yang sudah kalian saksikan. Untuk pertanyaan plus poin pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Berapakah lama pidana yang dijatuhi kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan berikan pasal yang mengaturnya. Maka dari itu, video hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. See you!